bagi kami sampah adalah emas. Jadi yang kiranya tadinya masyarakat belum mengenal sampah, belum mengerti paham ataupun jenis sampah ataupun harganya, kita di sini bisa memberikan edukasi ke masyarakat, tentunya dengan merubah perilaku masyarakat. Bagi pemuda Karang Taruna di Desa Trirejo, Kecamatan Loano, gunungan sampah bukanlah sebentuk musibah, tapi adalah berkah, sebab dari botol plastik sisa air mineral inilah mengalir pundi-pundi rupiah yang menjadi pengungkit kesejahteraan bagi desa setempat. Cerita limbah yang menjadi begitu bernilai bagi masyarakat itu bermula 8 tahun lalu. Ketika itu para pemuda Karang Taruna menginisiasi gerakan sedekah sampah, tepatnya pada tahun 2013. Ketika itu para pemuda berkeliling ke permukiman di Desa Trirejo, mengambil sampah yang dihasilkan rumah tangga. Gerakan mulia itu bertujuan mengurangi polutan sekaligus ingin meningkatkan nilai tambah sampah. Gayung bersambut setahun kemudian ketika pemerintah membantu gerakan itu dengan mengikut sertakan Karang Taruna dalam berbagai pelatihan. Semenjak itu berdirilah Bank Sampah Triguyub Rukun. Mulailah mereka menjalankan aktivitas profesional mengelola sampah rumah tangga, bahkan berekspansi lintas instansi. Bank sampah pun berkembang pesat, hingga kemudian pemerintah menetapkannya sebagai Bank Sampah Induk Kabupaten Purworejo. Bank Sampah Triguyub Rukun pun mulai melebarkan sayap dengan membina bank sampah kecil sebagai mitra. Kini total 65 bank sampah di desa-desa Kabupaten Purworejo menjadi mitra penyedia sampah bagi Triguyub Rukun. Untuk Bank Sampah Triguyub Rukun Desa Trirejo, tepatnya Bank Sampah Induk Kabupaten Purworejo. Di sini memang dulu kita mengawali dari kegiatan Karang Taruna. Jadi dulu ada kegiatan Karang Taruna yang kita namakan Sedekah Sampah. Itu tahun 2013. Nah, jadi di saat itu kita bersama dengan anak-anak Karang Taruna keliling di Desa Trirejo untuk mengambil sampah. Nah, sementara sampah yang kita dapatkan itu diberikan secara cuma-cuma oleh masyarakat. Dan hasil dari penjualan sampah tersebut kita gunakan untuk mengisi kas Karang Taruna. Dan berlanjut untuk tahun 2014 kita mendapatkan pelatihan dari PPIJ Yogyakarta terkait dengan perubahan dari sedekah sampah menjadi bank sampah desa. Dan pada saat itu kita sudah mulai bermitra dengan beberapa PKK ataupun masyarakat Desa Trirejo dengan tadinya yang secara cuma-cuma memberikan sampahnya, sekarang tidak lagi. Mereka sekarang ada sampah ditabung menjadi tabungan sampah melalui Bank Sampah Desa Trirejo. Dan tidak hanya itu, kita juga keluar ke beberapa sekolahan ataupun desa lain yang di sekitar Desa Trirejo di dalam Kecamatan Loano. Dan pada saat berlanjutnya 2015 kita mendapatkan bantuan program dari provinsi yaitu TPSC 3R. TPSC 3R itu berfungsi untuk mengelola sampah dari masyarakat, tidak hanya anorganik tapi semua sampah dari organik dan anorganik.
kita di sana untuk pelayanan pengambilan sampah dari rumah ke rumah, dan nantinya sampah tersebut kita tampung di TPS, kita pilah, kita sortir. Yang organik kita jadikan untuk pupuk organik, yang anorganik kita masukkan ke dalam bank sampah dan kita jual ke lapak-lapak yang ada di Kabupaten Projo. Dan pada saat 2017 kita berlanjut, kita menjadi ataupun ditunjuk dari DLH pada waktu itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Projo, memberikan SK kepada kami untuk menjadi bank sampah induk tingkat Kabupaten Projo. Dan di sini kita bermitranya tidak hanya di lingkungan Desa Trejo, tapi juga kita mendampingi bank sampah yang ada di Kabupaten Projo. Kita mengadakan pelatihan, sosialisasi, pembentukan bank sampah, yang nantinya bank sampah itu akan menjadi mitra kami. Dan nantinya kami menjadi para pengepul dari para bank sampah yang kita bina. Dan pada saat ini alhamdulillah kita ada beberapa mesin press, kita pengolah sampah. Kita juga sudah bermitra dengan pabrik yang ada di Indonesia, ataupun kita bermitra dengan contohnya misalkan Hilon Solo, Polindo Tangerang. Nah, kita di sini speknya untuk memproses botol PET, botol kemasan aqua dan lain sebagainya. Kita press, nantinya kita packing, terus kita kirim ke pabrik. Itu saat ini kita seperti itu kegiatannya. Kita di sini untuk volume sampahnya per bulan kurang lebih 6-7 ton. Kita paling banyak memang kita mengambil dari lapak-lapak yang ada di Kabupaten Projo, dan juga ada beberapa binaan dari bank sampah kita. Totalnya ada sekitar 65 bank sampah yang ada di Kabupaten Projo. Kita kalau misalkan di bank sampah binaan, kita datang sesuai jadwal. Nantinya kita timbang ulang, lalu kita langsung beli dan kita ambil ataupun kita angkut ke bank sampah induk Kabupaten Projo yang ada di sini. Mas, keuntungannya dengan ada seperti ini gimana, Mas? Nah, kita keuntungannya dengan adanya pengolahan sampah seperti ini, yang pertama kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, indah, rapi, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, untuk pemberdayaan, Mas. Jadi kita bisa merekrut tenaga-tenaga yang ada di Desa Trejo. Contohnya misalkan di sini memang ada sekitar 6 ataupun 7 Karang Taruna yang sudah bergabung dengan kami, yang sudah berpenghasilan dan bisa mencukupi untuk uang jajan misalkan ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, bagi kami sampah adalah emas. Jadi yang kiranya tadinya masyarakat belum mengenal sampah, belum mengerti paham ataupun jenis sampah ataupun harganya, kita di sini bisa memberikan edukasi ke masyarakat, tentunya dengan merubah perilaku masyarakat. Tadinya yang tidak mengenal sampah, belum mengenal sampah, belum paham sampah, dengan adanya kegiatan ini loh sampah ada manfaatnya, ini loh. Jadi ada keuntungan bagi penghasil sampah. Jadi masyarakat juga mempunyai dampak yang positif terhadap sampah jika kita bisa mengolah sampah itu dengan baik dan benar. Bank sampah di Desa Trirejo itu pun mampu menyerap tenaga kerja. Setidaknya 7 pemuda desa menjadi pegawai tetap dengan tugas di bagian produksi, lapangan, dan pemilah. Penghasilan mereka pun lumayan berkat omset bank sampah yang mencapai 6-7 ton per bulan. Seorang pekerja bagian pemilahan memperoleh upah hingga Rp800.000 sebulan. Dimas salah satunya. Pemuda 20 tahun ini bertugas mengoperasikan mesin pres untuk memampatkan sampah. Setiap hari, 180 kg sampah plastik diproses dalam mesin menjadi blok sebelum akhirnya dikirim ke pabrik daur ulang. Mas Dimas sudah gabung di bank sampah sudah berapa tahun? Kurang lebih saya 3 tahun, Pak. Kenapa ingin gabung dengan teman-teman pemuda di sini? Ya karena saya ingin itu, Pak, menambah wawasan tentang dunia persampahan ini. Karena banyak sampah yang tidak dapat didaur ulang, Pak. Berarti dengan kata lain, dengan gabung di bank sampah ini, Mas Dimas juga ingin berkontribusi dalam penyelamatan lingkungan? Iya, karena sampah itu termasuk itu, Pak, limbah yang tidak bisa diuraikan. Tapi bisa didaur ulang, Mas? Iya.
Mas dengan daur ulang ini nilainya tambah nggak Mas? Ya tambah Pak. Nilai jualnya ya Mas ya? Iya. Mas setiap hari kalau mesin proses ini, pengepresan ini memproses berapa kilo sampah Mas? Kalau ngepresnya itu ya sekitar 60 kilo itu bisa sehari itu bisa 3 bal Pak. Kayak itu Pak. Berarti berapa totalnya? 180 kilo ya? Ya 180 kilo per hari. Ini nanti sampahnya dikirim ke mana ya? Ini nanti sampah perspresan itu dikirim ke perusahaan Pak. Ada yang mengambil dari Tangerang itu pakai truk perawatan itu muat kurang lebih ya 100 bal Pak. Jadi setiap berapa hari sekali itu ya ada pengambilannya? Setiap kurang lebih satu setengah bulan. 1,5 bulan sekali ada pengambilannya. Mas dengan gabung di bank sampah ini hasil yang Mas dapat apa? Ya satu ya wawasan tentang sampah itu, terus kedua ya bisa mendaur ulang sampah, terus tiga bisa menjaga lingkungan di sekitar kita agar kita bisa memilih sampah yang organik dan organik. Kalau hasil secara ekonomi ada ya semacam apa ya, upah kali Mas Iya ya? ada. Lumayan Mas dapatnya Mas. Kalau upah sih ya lumayan lah Mas buat jajan sehari-hari sama beli pauta. Ya, bagi pemuda Trirejo, sampah sama halnya emas. Punya nilai lebih yang mampu memberikan kebahagiaan bagi para penghasil sampah maupun mereka yang mendaur ulang. Tim Galeri Berita Channel